Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 6 Agustus dijadwalkan menggelar sidang putusan pra-peradilan permohonan ganti rugi Roy Suryo dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang pra-peradilan ketiga dengan pemohon Roy Suryo akan digelar pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Hakim Tunggal ini merupakan hakim yang juga menangani 2 permohonan pra-peradilan Roy Suryo yang telah diajukan sebelumnya. Sebelumnya, Roy Suryo bilang optimistis hakim akan mengabulkan permohonan ganti kerugian. Dalam sidang pra-peradilan jilid ketiga saat agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kubu Roy meyakini hakim akan konsisten dengan putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan penangkapan Roy tidak sah. Karenanya fokus perkara dilanjutkan sesuai ketentuan tentang kompensasi bagi korban penangkapan yang tidak sah. Alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tifa di hari Kamis itu. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama. Seberapa jumlahnya tahu juga nggak ngaruh bagi saya. Itu kemudian akan kita berikan kepada yang lebih berat. Jadi soal optimis dan tidak optimis, kita mohon doanya. Oke, gitu ya. Ya. Informasi terkini kita tanyakan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Afan Jaya. Selamat pagi Rahma, jadi apa saja poin penting dalam putusan yang akan dibacakan hakim hari ini? Iya, Okta dan juga saudara, tentunya yang penting adalah bagaimana nanti hakim ini memutuskan apakah permohonan yang diajukan oleh Roy Suryo pada peradilan jilid ketiga ini, yang mana kita ketahui bahwa dari pra-peradilan permohonan ganti rugi atas penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kita akan menunggu nantinya apakah majelis hakim, maksud kami dari Hakim Tunggal ini akan memutuskan apakah mengabulkan dari permohonan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya atau tidak. Okta, inilah yang akan kita tunggu. Namun kalau kita melihat bagaimana dengan sidang peradilan jilid ketiga yang sudah digelar 2 kali dan ini merupakan yang ketiga kalinya untuk dari putusannya. Kalau kita melihat bagaimana permohonan yang disampaikan oleh Roy Suryo pada pra-peradilan ini, dari Roy Suryo ini memohon dan juga mengajukan bahwa adanya ganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Di mana ini dia merincikan bahwa 106 adalah ganti rugi material dan 100 juta imaterial, ini totalnya ada 206 juta rupiah yang diajukan oleh pihak Roy Suryo kepada termohon yakni Polda Metro Jaya. Pada sidang pra-peradilan jilid kedua dan sidang keduanya itu adalah mendengar dari jawaban dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini menyebutkan bahwa menolak dari apa yang disampaikan oleh pemohon yaitu Roy Suryo dan menyebutkan bahwa permohonannya ini tidak logis karena tidak sesuai dengan undang-undang. Dan juga dari Polda Metro Jaya ini menyebutkan bahwa menilai bahwa Roy Suryo ini melakukan penilaian terhadap ganti rugi yang diajukan ini tidak sesuai dan juga tidak sesuai dengan bukti objektif, dan berharap bahwa Roy Suryo ini harus membuktikan keterkaitan pengeluaran selama upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Namun di sisi lain juga dari pihak Roy Suryo ini menyebutkan bahwa hingga saat ini dia masih tetap optimis untuk dari hakim di pra-peradilan di PN Jakarta Selatan ini tetap mengabulkan dari permohonannya, dan kita akan menunggu bagaimana dengan jalannya sidang nanti, yang mana untuk dari sidang pra-peradilan ini dijadwalkan pada pukul 9, namun kami melihat hingga saat ini belum ada persiapan, Okta dan juga saudara, walaupun kami sudah menunggu dari tadi pagi begitu ya, tapi kami sempat menanyakan kepada pihak dari Roy Suryo bahwa untuk sidangnya ini dimulai pada pukul 10, tapi kami hingga saat ini masih menunggu apakah akan dimulai dalam waktu dekat di pukul 9 lewat
ini kalau kita melihat sudah lewat dari pukul 9, Okta dan juga saudara, tapi apakah nanti akan dimulai pada pukul 10. Dan tentunya untuk sidang kali ini kita akan menunggu dan juga menantikan bagaimana putusan dari Hakim Tunggal, apakah akan mengabulkan dari permohonan Roswiro ini atau tidak. Kalau kita melihat bagaimana dengan sidang pra-peradilan, dua sidang pra-peradilan yang sudah diajukan oleh Roy Suryo begitu ya. Untuk sidang pra-peradilan pertama ini hakim mengabulkan sebagian, di mana hakim menyebut bahwa penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo ini tidak sah, namun penyidikan tetap dilanjutkan karena berkas perkara ini dinyatakan sah. Namun untuk dari pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo ini ditolak oleh hakim dan permohonannya terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Hakim ini menolak dan menilai langkah ini sebagai upaya dari menunda dan mengganggu proses pemeriksaan perkara pokoknya. Kalau hari ini merupakan putusan dari sidang pra-peradilan jilid ketiganya, namun sebelumnya juga Roy Suryo menyebutkan bahwa akan ada sidang pra-peradilan yang sudah diajukannya oleh Roy Suryo ini untuk jilid keempat, yaitu tentang pencekalan yang diterimanya begitu. Tapi kita akan menunggu, Okta dan juga saudara, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan jilid ketiga ini dan apakah nanti putusan yang akan disampaikan oleh hakim. Okta. Oke, kita nantikan beberapa saat lagi, tentu kita harapkan segera dimulai bagaimana nanti sidang putusan pra-peradilan ketiga Roy Suryo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Avan Jaya.